Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dekriminalisasi. Jika sebelumnya di part 1 saya sudah menjelaskan apa sih kriminalisasi, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai apa sih dekriminalisasi. Nah, pasti teman-teman penasaran kan? Oke, kita lanjut aja ya. Pertama, ada pengertian. Saya akan menjelaskan pengertian, lalu periodisasi dari dekriminalisasi, dan klasifikasi, kemudian ada contoh kasus. Pertama, pengertian. Apa sih dekriminalisasi itu? Apa bedanya dengan kriminalisasi? Dekriminalisasi adalah proses menghilangkan ancaman pidana perbuatan yang semula tindak pidana menjadi tindakan biasa. Berarti awalnya tindakan itu adalah suatu kriminalisasi, kemudian berganti menjadi tindakan biasa, bukan lagi tindakan kriminalisasi. Kemudian selanjutnya ada periodisasi dari dekriminalisasi. Pertama, periodisasi dekriminalisasi terhadap delik-delik dalam KUHP ada sebelum Indonesia merdeka dan sesudah Indonesia merdeka. Nih, pertama ada sebelum reformasi. Sesudah Indonesia merdeka itu terbagi dua juga, ada sebelum reformasi dan sesudah reformasi. Perbedaannya, kalau sebelum reformasi itu hanya diperbolehkan pembentuk undang-undang saja yang melakukan dekriminalisasi. Namun, sesudah reformasi, ada tambahan selain oleh pembentuk undang-undang, yaitu oleh penguji materi undang-undang juga. Jadi dekriminalisasi itu sesudah reformasi dikeluarkan oleh pembentuk undang-undang dan penguji materi undang-undang. Kemudian ada klasifikasi dari dekriminalisasi. Coba kita lihat. Klasifikasi dekriminalisasi terhadap delik-delik dalam KUHP. Pertama ada bukan atau tidak murni. Yang kedua ada murni. Dan yang ketiga ada murni sebagian. Yang keempat ada murni bersyarat. Saya akan menjelaskan dulu apa sih maksudnya 4 klasifikasi ini. Yang pertama ada bukan murni atau tidak murni. Maksudnya dekriminalisasi terhadap suatu delik dalam peraturan perundang-undangan dengan ketentuan delik tersebut diatur kembali oleh peraturan perundang-undangan yang baru. Berarti ini tuh ada peraturan perundang-undangan yang baru, maka itu disebut bukan murni atau tidak murni. Lalu kalau misalkan yang murni itu artinya bahwa dekriminalisasi terhadap suatu delik dalam peraturan perundang-undangan dengan ketentuan delik tersebut sudah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan putusan pengadilan atau peraturan perundang-undangan yang baru. Kalau berarti murni itu si tindakan kriminalisasi ini benar-benar sudah dicabut. Jadi menjadi tindakan biasa aja gitu. Kalau yang bukan murni tadi
Ya, berbeda dengan yang bukan murni tadi. Adapun murni sebagian, yaitu dekriminalisasi terhadap unsur pidana tertentu di dalam suatu delik dalam peraturan perundang-undangan dengan ketentuan delik tersebut tidak dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan putusan pengadilan atau peraturan perundang-undangan yang baru. Oleh karena itu, dalam aspek dekriminalisasi murni sebagian, suatu delik masih tetap berlaku dan tetap memiliki kekuatan hukum terhadap unsur perbuatan pidana yang masih berlaku. Nah, dekriminalisasi murni sebagian ini adalah menghilangkan sifat dapat dihukumnya suatu delik yang dilakukan oleh subjek hukum berdasarkan unsur-unsur pidana tertentu dari suatu delik. Adapun yang terakhir, murni bersyarat adalah dekriminalisasi terhadap suatu delik dalam undang-undang dan atau peraturan daerah dengan menegaskan syarat tertentu dalam hal berlakunya suatu delik secara legal. Kita bisa lihat perbedaannya di sini. Kalau misalkan bukan atau tidak murni, lihat delik masih legal. Kemudian kalau murni, delik ilegal secara keseluruhan, berarti benar-benar dicabut. Yang murni sebagian unsur delik ilegal, berarti sebagian unsur deliknya adalah legal, hukum itu tetap berlaku, kayak gitu. Terus adapun murni bersyarat delik ilegal dengan syarat tertentu, itu perbedaannya. Kemudian ada kasus, kita lihat. Pertama, contoh dari kasus dekriminalisasi terhadap delik-delik dalam KUHP. Nih, yang pertama, delik masih legal, yaitu bukan atau tidak murni, delik ilegal secara keseluruhan, delik unsur ilegal, dan dengan syarat tertentu yang tadi. Nah, delik masih legal itu yang dimaksud dengan bukan atau tidak murni itu ada di dalam pasal 45, 46, 47, 209, 210, 241 sub 1, 297, dan sebagainya. Ini di dalam KUHP. Delik ilegal secara keseluruhan atau delik murni yang benar-benar sudah dicabut itu ada di pasal 94, pasal 105, 130, 132, 133, dan seterusnya di dalam KUHP. Kalian bisa lihat di sini. Lalu ada sebagian unsur delik ilegal atau murni sebagian, yaitu ada di dalam pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP. Kemudian delik ilegal secara syarat dengan syarat tertentu atau murni bersyarat, yaitu ada dalam pasal 160 KUHP. Oke, jadi itu aja yang bisa saya jelaskan dari dekriminalisasi. Berarti pada intinya dekriminalisasi itu adalah mengubah suatu kriminalisasi menjadi suatu tindak pidana yang tadi ada 4 klasifikasinya. Ada yang murni, ada yang murni sebagian, dan ada yang bersyarat. Oke teman-teman, terima kasih udah dengerin aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.